Sejak tahun 2002, Undang-Undang 45 itu diubah. Jadi cara berdemokrasi kita diubah. Bukan Undang-Undang 45 tapi Undang-Undang 2002. Tidak salah, karena kemajuan zaman harus merubah juga banyak hal, termasuk Undang-Undang Dasar. Karena cara kita bernegara yang membedakan kita dengan negara tetangga adalah platformnya kita bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar. Platform ini penting. Jadi kalau nggak ada platform ya kita nggak punya negara. Nah, platform kita adalah Undang-Undang Dasar 2002 saat ini. Ini harus dipahami. Dan demokrasi saat ini yang dengan berdasarkan Undang-Undang 2002, ada hal yang tidak saya nyaman yang namanya one man one vote atau popular vote, di mana di dalam memilih satu orang memiliki satu suara. Saya menganggap itu tidak adil malah. Karena ada seorang kiai, hafal Quran, perilakunya baik dan terpuji, memiliki banyak hal yang mulia, suaranya satu, dibandingin para koruptor, penjahat, pemerkosa, suaranya juga satu gitu ya. Sementara di dunia ini banyak orang baik atau banyak orang yang minus sih gitu ya. Ya pastinya yang minus yang lebih banyak. Karena itu orang-orang minus ini dibayar juga bisa. Jadi saat ini demokrasi kita kalau menggunakan one man one vote di negara yang belum dewasa, tingkat pendidikannya 60% masih tamatan SD, itu menjadi berbahaya, menjadi memukul kita balik. Sudah 3 kali kita milih presiden, 2004, 2009, 2014, terakhir 2019. Cara ini tidak menghasilkan sumber yang lebih baik. Bahkan kemarin tanding 2 ini aja banyak bertanya, masa calonnya cuma ini sih gitu ya. Karena sistemnya tidak membuat orang lain yang kompeten bisa masuk gitu ya. Oke, kita nggak bicara itu. Kita akan membicarakan bahwa itu udah disepakati. Tapi ke depan boleh nggak kita ubah gitu ya. Dari popular vote menjadi electoral vote. Electoral vote ini adalah adanya pembobotan. Amerika secara hitungan Hillary Clinton itu lebih populer. Tapi bagi si para pemegang electoral vote yang suaranya 5, 7, ada yang 70 itu, ada 2 iblis atau devil. Donald Trump itu disebut non-devil, devil yang kita kenal. Kalau Hillary itu unknown devil. Jadi harus memilih unknown yang tidak dikenal atau non. Lebih pilih iblis yang gue kenal deh. Pemilik suara yang electoral vote ini memilih Trump. Akhirnya Trump yang jadi. Demokrasi ala Amerika yang katanya biangnya rajanya demokrasi aja, tidak pakai one man one vote. Padahal udah dewasa tuh. Menurut saya adalah ke depan demokrasi di Indonesia saya sarankan menggunakan pembobotan electoral vote. Anggota DPR, DPRD, para negarawan, para orang parlemen ini semua, saya mohon bantulah kita ini, rakyat ini, untuk menggunakan demokrasi ala kita. Jadi ke depan saya harapkan adalah di 2024 menarik, karena saya yakin yang tua-tua ini yang bikin masalah ini sudah tidak bermain lagi. Yang ada tinggal yang muda-muda yang sekarang umurnya 48, 50. Nah, ini yang menarik. Karena rasanya yang di atas 60 tuh udahlah dibungkus aja lah, udah 2024 nggak mungkin main. 2024 generasinya muda, kalau bisa menggunakan electoral vote. Sejak tahun 2002, Undang-Undang 45 itu diubah. Jadi cara berdemokrasi kita diubah. Bukan Undang-Undang 45 tapi Undang-Undang 2002. Tidak salah, karena kemajuan zaman harus merubah juga banyak hal, termasuk Undang-Undang Dasar. Karena cara kita bernegara yang membedakan kita dengan negara tetangga adalah platformnya kita bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar. Platform ini penting. Jadi kalau nggak ada platform ya kita nggak punya negara. Nah, platform kita adalah Undang-Undang Dasar 2002 saat ini. Ini harus dipahami. Dan demokrasi saat ini yang dengan berdasarkan Undang-Undang 2002, ada hal yang tidak saya nyaman yang namanya one man one vote atau popular vote, di mana di dalam memilih satu orang memiliki satu suara. Saya menganggap itu tidak adil malah. Karena ada seorang kiai, hafal Quran, perilakunya baik dan terpuji, memiliki banyak hal yang mulia, suaranya satu, dibandingin para koruptor, penjahat, pemerkosa, suaranya juga satu gitu ya. Sementara di dunia ini banyak orang baik atau banyak orang yang minus sih gitu ya. Ya pastinya yang minus yang lebih banyak. Karena itu orang-orang minus ini dibayar juga bisa. Jadi saat ini demokrasi kita kalau menggunakan one man one vote di negara yang belum dewasa,
tingkat pendidikannya 60% masih tamatan SD, itu menjadi berbahaya, menjadi memukul kita balik. Sudah 3 kali kita milih presiden, 2004, 2009, 2014, terakhir 2019. Cara ini tidak menghasilkan sumber yang lebih baik. Bahkan kemarin tanding 2 ini aja banyak bertanya, masa calonnya cuma ini sih gitu ya. Karena sistemnya tidak membuat orang lain yang kompeten bisa masuk gitu ya. Oke, kita nggak bicara itu, kita akan membicarakan bahwa itu udah disepakati, tapi ke depan boleh nggak kita ubah gitu ya, dari popular vote menjadi electoral vote. Electoral vote ini adalah adanya pembobotan. Amerika secara hitungan Hillary Clinton itu lebih populer, tapi bagi si para pemegang electoral vote yang suaranya 5, 7, ada yang 70 itu, ada 2 iblis atau devil. Donald Trump itu disebut non-devil, devil yang kita kenal. Kalau Hillary itu unknown devil. Jadi harus memilih unknown yang tidak dikenal atau non. Lebih pilih iblis yang gue kenal deh. Pemilik suara yang electoral vote ini memilih Trump. Akhirnya Trump yang jadi. Demokrasi ala Amerika yang katanya biangnya rajanya demokrasi aja, tidak pakai one man one vote. Padahal udah dewasa tuh. Menurut saya adalah ke depan demokrasi di Indonesia saya sarankan menggunakan pembobotan electoral vote. Anggota DPR, DPRD, para negarawan, para orang parlemen ini semua, saya mohon bantulah kita ini, rakyat ini, untuk menggunakan demokrasi ala kita. Jadi ke depan saya harapkan adalah di 2024 menarik, karena saya yakin yang tua-tua ini yang bikin masalah ini sudah tidak bermain lagi. Yang ada tinggal yang muda-muda yang sekarang umurnya 48, 50. Nah, ini yang menarik. Karena rasanya yang di atas 60 tuh udahlah dibungkus aja lah, udah 2024 nggak mungkin main. 2024 generasinya muda, kalau bisa menggunakan electoral vote.